disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza nudiya bis shalah, apabila azan itu dikumandangkan. Panggilan salat itu kan azan. Apabila azan dikumandangkan, ada baros syaitan, maka syaitan itu membelakangi daripada suara azan itu. Membelakangi dalam artian mereka lari, tidak suka mendengarkan azan itu. Mereka lari dan bersembunyi ke tempat yang memungkinkan tidak terdengar lagi seruan azan. Maka ini sering kita sampaikan, hati-hati betul Pak. Kalaulah kita merasa terganggu dengan kumandangan daripada azan, itu setan itu, ya, setan yang ada di dalam tubuh kita. Terkadang kan protes juga masyarakat tempatan. Yang protes itu yang muslim, aneh betul. Siapa pula pengurus masjid itu, kata dia. Mentang-mentang dia ketua masjid, corong masjidnya itu dihadapkan ke rumah saya, kata dia. Padahal dari dulu-dulu seperti itu corongnya. Tapi dikarenakan gesekan-gesekan, kipasan-kipasan oleh syaitan itu muncul amarah. Apalagi sholat subuh, ya, masih dikipas oleh syaitan. Azan sudah berkumandang, tanggung betul tidurmu, kata syaitan, sehingga kita merasa terganggu dengan seruan azan itu. Kalau terganggu, simpel saja. Kalaulah Bapak Ibu terganggu dengan seruan azan, otomatis jinnya banyak dah, ya. Jin di dalam tubuh kita banyak dah, sudah beranak pinak. Yang terganggu itu setannya itu, bukan orangnya, tapi setannya itu yang merasa terganggu. Karena azan ini adalah panggilan seruan yang paling ditakuti oleh syaitan. Karena Nabi menyampaikan ada baras syaitan. Syaitan itu lari, sembunyi mereka karena azan salat itu sudah dikumandangkan. Walahu duratun hatta la yusma'un nas. Saking takutnya syaitan itu sehingga durat itu kentut yang bersuara. Maknanya kentut yang bersuara. Berarti setan itu kentut juga ada, tapi tidak terdengar oleh kita. Yang terdengar oleh kita kentut kawan kita, ya, seperti itu. Saking takutnya setan itu lari, ya, sampai terkentut-kentut seperti itu, hatta la yasma'un nas, sampai dia tidak mendengar lagi azan yang dikumandangkan oleh manusia. Selesai azan, setannya datang. Iqamah dikumandangkan, lari lagi. Selesai iqamah, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka syaitan itu datang lagi, ya, bertengger di telinga kita. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta yukhtiru bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uskur kaza wa kaza bima lam yaskur fi nafsihi. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, datanglah syaitan itu bertengger di telinga kita. Maka apa kata syaitan? Ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Maka terkadang hal yang sudah lama kita lupakan itu teringat kembali ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru teringat masa-masa dulu, masa-masa SMA dulu, kapan ketemu ibu, kapan ketemu ayah, teringat betul. Siapa yang mengingatkan itu? Syaitan. Terkadang kita kehilangan kunci motor, kehilangan letak duit di mana, ketika takbiratul ihram ingat semua. Yang mengingatkan itu siapa? Syaitan. Tujuannya apa? Untuk melalaikan kita sehingga lupa berapa jumlah bilangan daripada rakaat salatnya. Karena syaitan itu memberikan ingatan-ingatan yang sudah lama. Bahkan yang belum kita tunaikan itu tersusun agenda rapi tuh. Setelah sholat saya nanti balik ke rumah sarapan, setelah itu membeli umpan mancing, setelah itu berangkat mancing ke Dompak, menjelang zuhur nanti baru balik. Tersusun agenda itu kapan? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, lengkap sudah. Nah itu yang menyusun itu setan itu, sehingga kita lupa. Aduh, ini rakaat yang keberapa? Ini sudah tunaikan berapa rakaat? Nah inilah salah satu tujuan utama, golnya syaitan itu memberikan kita kelalaian dalam
ya, mengingat berapa jumlah bilangan sholat. Ternyata sudah diantisipasi dulu 14 abad yang lalu oleh Nabi, akan ada di kalangan daripada umatku yang mengalami demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelupaan kepada Nabi dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi bukan syaitan yang bertengger telinga daripada Rasulullah, tapi Allah langsung turun tangan sehingga nanti umatmu, kata Allah, ketika mereka alfa di dalam bilangan jumlah rakaat salatnya, maka antisipasinya dalam penyempurnaan kembali seperti ini. Maka sudah diwanti-wanti betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara penyelesaian daripada ketika kita lupa di dalam sholatnya.